Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua di sini berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah ya teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum silahkan tonton video ini. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, berikan terus dukungan dengan menyalakan tombol notifikasi. Dan bagian ke teman-teman agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang terbaru buat kalian semua. Baik teman-teman ya, untuk beberapa bulan yang lalu ini begitu marak, begitu ramai di media sosial, di YouTube itu beberapa saudara kita di sana melakukan tes samurai, tes pedang. Nah, jadi walaupun sedikit agak ketinggalan di sini saya ingin ikut-ikutan, ya, Cuma di sini saya spekulasinya gimana? Ini semua saya buat dadakan tanpa persiapan ya, tanpa persiapan. Kemudian di sini ada sebuah samurai. Samurai ini mempunyai sejarah. Ini yang pertama samurai. Kemudian di sini ada sebuah keris, ya. Sebuah keris. Jadi ini pedang dan ini keris. Keris ini juga mempunyai sejarah. Baik ya, kita ceritakan tentang sejarah keris sebentar. Jadi keris ini adalah keris pusaka. Ya waktu itu adalah menjadi pemiliknya adalah ayah saya sendiri. Ini jadi kerisnya. Keris ini mempunyai tekstur besi yang sangat luar biasa sekali ya, sangat luar biasa sekali. Cuma karena jarang dicuci, dirawat ya, akhirnya agak begini bentuknya. Ini keris. Jadi ini menjadi waktu itu ya sebagai pegangan almarhum ayah saya. Ini adalah sejarah tentang keris itu sendiri. Sementara, loh, pedang ini apakah mempunyai sejarah? Ya iyalah, sejarahnya gini loh teman-teman. Ya. Jadi bahan daripada pedang ini sendiri dulu pernah saya konsultasikan kepada pihak pandai besi, ahli pembuat pedang lah ya. Itu menyatakan tidak sanggup untuk membuatnya, angkat tangan istilahnya gitulah, gampang nih angkat tangan, suara sanggup. Maka ketika saya tahu bahwa bahan ini adalah bahan berkualitas, maka saya nekat dengan kesungguhan. Akhirnya benda ini saya ciptakan sendiri, ya saya buat sendiri, yang kurang lebih waktunya memakan 3 bulan. Dikatakan kalau samurai katana, pedang katana, samurai itu katanya kalau asli itu ketika di dalam sarungnya dia itu akan keras. Ya iyalah keras karena di dalam sarung. Nah, katanya di dalam sarung dia lentur, begitu keluar maka dia akan keras. Nah, kalau punya saya enggak, kebalik. Ketika dia berada di dalam sarung, dia keras. Tapi ketika dia sudah berada di luar, lentur. Ya, memang bahannya dari awalnya lentur ya. Ini sangat tajam sekali ya. Nah, ini tajam. Ya, jadi bahannya sangat elastis dan sangat lentur sekali. Kemudian kita, kertasnya belum saya persiapkan teman. Nanti dulu saya kasih kertas, cari kertas. Sabar. Oh, untungnya udah nyanding. Nah, jadi ini adalah sebelah kertas yang saya ambil. Jadi bagaimana ketajaman daripada pedang ini sendiri ya. Nah, jadi ini ya lumayan tajamnya lumayan. Nah,
Jadi ya, untuk yang berikutnya setelah kita tadi ketahui bahwa pedang atau samurai katama ya, bukan samurai katana. Katama ini buatan asli Sumatera, Rimbu Bujang Jambi, Tirta Kencana, jadi katama aja namanya. Mengingat beberapa bulan yang lalu itu sangat marak di YouTube, sana melakukan tes samurai, satu bermunculan satu lagi menampilkan tes samurai. Jadi pada kesempatan kali ini, meskipun ya ketinggalan spor, karena saya punya suatu karya, jadi saya melu-melu ngetes. Masalah hasil saya spekulasi ya. Kalau nanti berhasil berarti ya perlu seneng, karena ternyata tesnya berhasil. Rencananya gimana tesnya? Rencana akan saya gunakan untuk memotong paku. Jadi akan saya gunakan untuk memotong paku. Jadi kalau biasanya yang saya lihat itu pakunya gede, tapi kali ini saya cukup dengan ini aja dulu ya, paku ini. Tapi ini bisa dites bahwa ini adalah paku sungguhan, bukan lim-liman ya, bukan lim-liman. Karena banyak di YouTube yang protes menyatakan pakunya nggak berani dites, pakunya lim-liman. Ini dijatuhkan juga nggak apa-apa ya, nggak patah karena memang pakunya masih paku asli. Nah, ketika waktu itu saya pernah lihat juga, dan ternyata komentarnya sangat luar biasa sekali itu karena mereka memotong paku dengan menggunakan gerigi di bawahnya sini dengan teknik begitu ditempel kemudian ditarik seret. Jadi saya nggak heran kalau terpaksa paku itu harus putus. Tetapi kali ini saudara sudah lihat sendiri tadi kita gunakan untuk ngetes kertas, ketajamannya memang kayak gitu. Kalau bergigi otomatis akan beratul ya. Tapi kayak ini hasilnya sangat halus. Baik, untuk berikutnya kita akan menancapkan paku ini tadi ke salah satu kayu. Kayunya mana ya? Kayunya. Nah, kita cari yang terang saja di sana. Baik, kita akan geser dulu. Kamera, sini kamera. Boleh kita putar. Sini. Ya, nampak ya. Oke, dan hasilnya sudah menancap. Jadi ini nggak usah dirubah-rubah kameranya. Ini asli pakunya ya. Nih. Oke, kameranya silahkan ngambil dari depan sana, Mbak. Terus ting. Oke. Nah. Katon ra. Nek katon atau maju rene. Katon rada tunggu ke. Siap. Nampak ya kakinya? Ini spekulasi ya teman-teman ya. Masalah patah dan tidaknya saya istilahnya menanggung segala resiko karena memang pengennya melu-melu dulu hasilnya. Oke, 1, 2, 3. Apa yang terjadi ya? Pakunya berhasil dipatahkan ya. Paku berhasil patah dan kita lihat pedangnya ya, ternyata pedangnya tidak apa-apa. Sebagai tes kita akan gunakan untuk motong kertas lagi. Oke, kita sini. Rene. Kita ambil kertas lagi. Apakah masih bisa untuk memotong? Ya. Oke, nampak? Dari bawah tadi ya. Oke, set. Nah, ternyata masih bisa digunakan untuk memotong dan hasilnya ketajamannya masih sama saja ya. Baik teman-teman, berikutnya kita akan mengetes. Nah, untuk pedangnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini berhasil ya. Jadi alhamdulillah berhasil. Jadi saya perlu seneng ini.
karena buatan sendiri 3 bulan waktunya. Berikutnya kita akan ngetes yang satu ini, keris. Kalau zaman dulu ya sudah nggak heran lagi yang namanya keris tentu adalah benda pusaka yang bisa digunakan untuk ya sesuai dengan kendalinya si pemiliknya. Tetapi kali ini karena ini bukan milik saya, ini hanya sebuah peninggalan dan masing-masing seperti pedang tentunya untuk digunakan untuk istilahnya menebas. Sementara kalau yang namanya keris ini biasanya dia yang untuk digunakan bagian ujungnya ataupun untuk menusuk. Nah, makanya kali ini saya teskan untuk memotong paku, rasanya juga nggak mungkin ya, juga nggak mungkin. Makanya untuk kali ini lebih baik saya masukkan lagi. Nah, ini kita jadikan sebagai koleksi saja. Oke, demikian. Terima kasih teman-teman. Tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Kita saatnya memberikan alkohol pada mata pedang yang tadi kita gunakan untuk menebas paku. Baik. Karena apa ya, sebagai apa ya, kata orang itu kalau samurai itu kena benda logam sejenisnya juga akan mengalami bohong ngopo kenapa tetesin dengan alkohol biar akhir mungkin ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar terus dapat mengikuti perkembangan channel saya. Oke, samurainya, wah keren, jos, mantap, best adik saya. Teman-teman, saya masih penasaran ya. Tadi habis bikin video, setelah saya tutup ini saya cek-cek lagi benarkah ada luka atau tidak. Karena memang luka ya saya sayang banget ya. Ya bisa dilihat ya Mbak ya. Tapi ternyata alhamdulillah teman-teman ya, tidak ada luka sama sekali, tidak ada bekas putih-putihnya atau dekoknya ya. Gitu. Ya pakunya mana tadi? Ini pakunya ini. Hasil potongannya nampak ya teman-teman ini. Oke, terima kasih.